Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Pencipta, terima kasih atas bumi yang Kau percayakan. Bangkitkan semangat kami untuk menjadi penjaga ciptaan-Mu. Beri kekuatan untuk bertindak nyata, dimulai dari lingkungan sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, jadi untuk mengawali pendalaman kita pada hari ini, sebagaimana dengan tema tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan, bahwa kita menyadari kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dipercayakan oleh Allah yang Tuhan kita untuk menjaga dan melestarikan atau untuk menguasai, dan tanda kutip menguasai segala makhluk dan ciptaan yang ada di bumi. Maka dari itu, sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan tersebut, sudah layak dan sepantasnya untuk kita bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita, yaitu menjaga dan mempertanggungjawabkannya. Nah, langkah yang sangat relevan itu yang bisa kita lakukan adalah dengan melestarikan lingkungan. Untuk kecintaan kita terhadap lingkungan juga didukung dan diperkuat oleh dokumen gereja, yaitu Laudato Si. Laudato Si ini adalah sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dalam nomor artikel 217. Pertobatan ekologis di sini mengajak kita untuk mengakui dosa-dosa terhadap ciptaan, konsumsi berlebihan kita terhadap alam, polusi, dan pengabaian terhadap kaum miskin yang terdampak kerusakan lingkungan. Nah, aksi yang dapat kita lakukan di sini sebagai bentuk nyata kita untuk mengaplikasikan ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus, yaitu adalah mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri. Itu salah satunya. Juga di kampus kita kan sekarang sudah mulai menerapkan Go Green, yaitu kampus hijau, yang dimana kita sudah harus mengurangi sampah plastik, mengurangi konsumsi yang berlebihan. Kita diajak untuk melestarikan dengan langkah-langkah kecil. Contohnya dengan salah satu contohnya itu di kampus yang bisa dilakukan adalah membawa tumbler. Biasanya kan kemarin memang mulai digaungkan dari semester lalu, kita yang menganjurkan untuk membawa tumbler dari tempat-tempat dari rumah untuk tidak mengurangi sampah plastik di kampus kita. Juga daur ulang sampah organik menjadi kompos untuk tanaman kompleks. Nah, pastinya kita kan juga sudah mengetahui apa saja sih sampah organik. Nah, untuk itu dengan pengetahuan kita dapat tersebut, maka kita diharapkan untuk dapat memilah dan memilih mana sih yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa. Juga untuk mendukung aksi nyata kita dalam pendalaman kitab suci ini, terdapat beberapa ayat-ayat referensi dan yang relevan untuk kita dan untuk kita refleksikan, yaitu ada di Kejadian bab 2 ayat 15. Tuhan Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara. Mari kita buka Kejadian bab 2 ayat 15. Di saat lingkungan sekitar tercemar, itu seperti apa sih pengalaman pribadi dari kalian, teman-teman? Apakah ada pengalaman pribadinya saat lingkungan di sekitarnya itu tercemar? Pertanyaan kedua itu, apa sih salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk kita mulai mengaplikasikan atau menerapkan isi dari ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Suci Fransiskus. Kemudian aksi sosial yang dapat kita laksanakan itu sebagai langkah kecil dan sederhana kita, karena kita juga hidup di tempat yang
berdampingan dengan orang lain, maka langkah yang akan kita lakukan itu adalah aksi sosial dalam membersihkan lingkungan. Dan juga mungkin nanti sebagai hasil evaluasi yang akan kita capai, kita bisa nanti melakukan revitalisasi atau penanaman kembali. Kemudian untuk kita merefleksikan sharing kita pada hari ini, bisa kita buka di Injil Matius bab 5 ayat 16. Bisa dibaca cara kalian membuat satu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mari kita refleksikan ini yang telah kita baca, dan kita menjelaskan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Tritunggal Maha Kudus, jadikan tangan kami tangan-Mu untuk menyembuhkan bumi seperti Santo Fransiskus. Ajar kami mencintai setiap ciptaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita memulai dan melaksanakan aksi kita yang akan kita laksanakan besok. Mari kita hening sejenak dan berikan kepala. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati dan dibimbing oleh Allah yang kuasa, rencana dan segala aktivitas kita selalu diberkati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi langsung kita mulai pada proses yang pertama itu. Di sini kader itu dipersiapkan karena adanya ketekunan dan kesetiaan dalam kehidupan iman. Nah, di sini teman-teman sudah memberikan diri untuk menjadi seorang kader KBG, maka teman-teman harus mengikuti namanya ketekunan dan kesetiaan dalam kehidupan iman. Kemudian memiliki kemauan untuk melayani. Teman-teman sini nanti harus dalam memberikan diri melayani dalam masyarakat tanpa harus kelihatan itu pamrih. Dan ketika itu membuat senantiasa untuk selalu belajar. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita tidak perlu harus merasa puas. Kita itu harus mempunyai semangat untuk belajar setiap waktu. Karena ilmu itu tidak terbatas pada satu aspek, tapi dapat kita terapkan terus dan kita gali. Ilmu yang tidak biasa tidak akan menjadi ilmu yang benar. Nah, kemudian juga para kader harus mempunyai pemahaman teknik dan spesialitas. Nah, di sini terdapat dasar biblis yang dimana dapat kita dalami untuk remaja-remaja proses kaderisasi ini. Yang pertama itu Yesus sendiri membina dan membimbing para muda. Nah, di sini ayat Alkitabnya itu ada dalam Markus bab 3 ayat 13 sampai 15. Bahwa Yesus memanggil yang ia kehendaki, mendidik mereka untuk bersama Dia, lalu mengutus mereka. Nah, teman-teman, dalam berikut ini kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus, untuk mengikuti Dia dan juga menjadi pewarta sama dengan Dia.
Kemudian kita bisa melihat dari teladan Paulus dalam mendidik generasi muda. Nah, ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini Paulus menegaskan bahwa kita orang muda bukan orang yang remeh. Orang muda itu adalah orang yang mempunyai ibaratnya memegang masa depan gereja sekarang. Jadi tanpa kita, tanpa orang muda, atau kalau bukan kita, itu siapa lagi akan memulai pewartaan. Kemudian ada di sini ada dokumen gereja yang mendukung tentang kaderisasi kita yang dimana kita dipersiapkan juga oleh magisterium gereja. Di sini gereja itu sangat peduli terhadap kaum muda dan juga mengharapkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan iman di masyarakat. Nah, di sini ada Evangelis Ciali yang mendorong pembinaan umat supaya dapat mewartakan Injil di lingkungannya. Nah, kita dipersiapkan di sini. Kemudian Christi Fidelis Reiki yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II. Di sini mengajarkan bahwa awal harus dibentuk, dipersiapkan dan dilatih. Nah, seperti inilah kita saat ini sedang dilatih, dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi kader-kader KBG supaya dapat melayani dalam komunitas. Jadi kita nanti melayani itu bukan atas nama pribadi lagi, atas nama komunitas, yaitu komunitas KBG. Kemudian ada Legentium, ada pertemuan KBG atau KBU KBI, dan juga ada Evangelis Gaudium, banyak sekali. Nah, yang dapat kita lakukan. Jadi teman-teman, yang mau kita sampaikan di sini adalah bagaimana sih seorang kader itu untuk dipersiapkan menjadi seorang pelayan nantinya. Nah, kita tuh harus memiliki iman Katolik dan spiritualitas yang baik. Itu yang paling utama. Karena kita nantinya itu akan mewartakan iman dan mewartakan sikap-sikap spiritualitas seperti itu. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan kepada bidang yang kedua, yaitu kepemimpinan dan manajemen komunitas. Di dalam kepemimpinan dan manajemen komunitas, seorang pemimpin itu tidak hanya dilihat dari kualitas dirinya saja, tetapi pemimpin itu dilihat dari kemampuan dia, kemampuan untuk memimpin anggota atau komunitasnya dan juga mengelola komunitasnya. Dan menjadi seorang kader KBG itu juga mampu untuk mengatur waktu dan juga menyelesaikan masalah yang muncul dalam komunitas. Seperti contohnya itu, contoh konkret yang dari kepemimpinan ini, yaitu membuat notulen rapat. Kader KBG ini bisa mencatat setiap pertemuan dalam kaderisasi itu kan setiap bulannya itu selalu diadakan pertemuan bulanan, setiap bulan itu dilakukan secara rutin. Jadi mereka itu bisa mencatat setiap siapa saja yang memiliki doa dalam kaderisasi itu, siapa saja yang turun di lapangan, dan juga yang terakhir itu evaluasi kegiatan yang mereka lakukan saat itu. Yang selanjutnya itu keterampilan sosial dan kultural.
yang berintegritas dan mampu menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi yang poinnya ada 3. Yang pertama itu pemahaman akan iman Katolik dan spiritualitas. Yang kedua itu kemampuan dalam memanajemen komunitas. Manajemen ini adalah kita bagaimana kita mengelola dalam organisasi tersebut apabila kita sudah diberikan tugas dan percayakan, bagaimana sih kita menjalankan dengan baik, bagaimana kita melaksanakannya itu dengan secara terstruktur dan juga sesuai dengan SOP yang harus disediakan oleh organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilan sosial dan pastoral. Nah, di sini yang paling penting ini adalah bidang eksekusi dari persiapan kita ini, di mana kita nantinya akan melakukan tidak terpungkiri pendampingan pada bisa jadi pada remaja, pada anak, pada mungkin bahkan keluarga yang bermasalah, atau bahkan kepada umat yang jauh dari gereja seperti itu. Kemudian ada pelayanan sosial. Di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pelayanan sosial. Aksi itu banyak sekali. Ada aksi sosial, misalnya contoh bagi-bagi sembako, misalnya dulu sosial, pelayanan sosial. Kedua, memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana, misalnya tadi juga. Kemudian membersihkan lingkungan. Nah, ini merupakan bentuk dari aksi nyata kita dalam peduli lingkungan, bahwa lingkungan itu adalah sebuah rahmat dari Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat. Maka sebuah aksi yang harus dilakukan adalah membersihkan lingkungan yang nantinya akan kita lakukan. Kemudian di sini ada katekesi. Nah, katekesi ini juga berperan penting dalam proses pelayanan kita, di mana nanti kita akan dipersiapkan untuk bagaimana sih cara memberikan katekesi, bagaimana kita akan berkatekesi dengan baik, seperti apa sih materi yang harus disampaikan pada contoh usia seperti ini, contoh materi apa. Jadi kita katekesi itu harus kontekstual, berdasarkan dengan pengalaman dan juga kondisi realita di masyarakat tersebut. Nah, katekesi ini dapat kita laksanakan untuk orang-orang muda, orang tua, remaja, bahkan seluruh umat sekalian. Nah, jadi teman-teman, menurut teman-teman, selain itu lagi apa sih aksi sosial yang dapat kita lakukan, di masyarakat agar berdampak sekali KBG bagi masyarakat dan menjadi berkah bagi lingkungan kita ini. Kalau pelayanan sosial itu misalkan ada berbagi kepada orang miskin, Ya. memberi makanan, Ya, menjaga atau pakaian kepada Ya. yang membutuhkan. Ya, ya. Itu dia. Jadi kata kuncinya itu adalah berbagi. Kalau katekesi itu kita bisa memberikan dalam mana Katolik ada seperti anak-anak, orang dewasa, atau orang yang atau dalam. Ya, benar. Jadi saya harap teman-teman juga sudah mengetahui apa sih poin-poin yang dapat disampaikan dalam pelayanan sosial, dalam katekesi. Nah, jadi di sini teman-teman bersedia untuk bergabung dalam KBG, maka bersedia juga untuk melayani. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sebagai aksi nyata yang akan kita lakukan, nantinya kita akan melakukan pembersihan lingkungan sebagai bentuk nyata kita dalam pelayanan sosial. Di sini kita melakukan salah satu dulu, yaitu pelayanan sosial. Dan nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang juga kategori dan pendampingan. Mungkin hanya ini kaderisasi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jika tidak, maka ucapkan terima kasih kalau sudah bersedia memberikan diri untuk bergabung dengan komunitas ini. Dan saya harap teman-teman dapat menjadi kader yang baik, kader yang melayani, dan juga kader yang memberikan teladan bagi umat. Nah, kita tutup dengan doa penutup.
Bobby Valentino. When I get up